Ini gue, nama gue Agus Leo Halim. Hidup gue lumayan sehat dan gue biasa melakukan yang namanya intermittent fasting, di mana gue puasa selama 16 jam dan makan hanya 8 jam. Tapi mendadak ada yang nyeletuk. Orang ini nantang gue, apakah bisa gue puasa Ramadan? Tapi aku kasih tantangan untuk coba kayak kita puasa nih, puasa Ramadan. Gimana? Puasa Ramadan. Di mana gue nggak makan, gue nggak minum. Dari jam setengah 4 pagi sampai jam 6 sore. 14 jaman gak makan, gak minum. Dan ini sudah menuju akhir di bulan puasa. Gue berani komentar, puasa Ramadan ini ngubah hidup gue. Jadi setelah ditantang, gue mau cari lebih banyak informasi lagi dari Ramadan fasting ini. Dimana Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender hijrah. Pada bulan ini, umat muslim di seluruh dunia melakukan ibadah puasa. Dan kalau kalian tinggal di Indonesia, secara statistik lebih dari 85% merayakan Ramadan ini. Dan salah satu aktivitas saat Ramadan adalah puasa. Kagak minum air, kagak makan, kagak konsumsi alkohol, kagak ngerokok, and yes, kagak boleh. Bahkan dibilang kagak boleh gosip, gak boleh ngomong kotor, gak boleh cemburuan. Pokoknya apapun yang negatif, dari subuh sampai matahari terbenam lagi. Selama 30 hari. Bangun jam 4 minum, abis itu tahan semua hal yang gue sebut barusan sampai jam 6 sore. Jika umat muslim punya kewajiban untuk sholat. Dan pas gue research, ternyata puasa Ramadan itu juga mempunyai benefit kesehatan. Contoh secara saintifik di tahun 2021 ada jurnal yang kasih tahu bahwa puasa seperti Ramadan ini bisa menurunkan tekanan darah kita. Dan ini sangat menarik buat gue yang mempunyai darah tinggi. Karena kalau misalnya darah tinggi jadi gampang emosian. Dengan gue praktisi puasa Ramadan, harusnya berdasarkan scientific report ini gue jadi gak gampang emosian. Lalu juga dibilang menurunkan kolesterol, dimana juga bagus buat gue karena gue demen gorengan. Secara statistik pun katanya 28% orang di Indonesia menderita kolesterol. 28%, sekali lagi. Hampir 1 dari 3 orang di Indonesia atau bahkan yang nonton ini penderita kolesterol. Dan buat kalian kagak tahu, bahkan hampir 8% penderita kolesterol tuh bisa meninggal dunia di seluruh dunia. Dan akhirnya gue ketemu konten di YouTube dari yang namanya Dr. Berg. Dimana si Dr. Berg bilang bisa menaikkan kita punya macrophage. Dimana itu adalah salah satu sel di tubuh kita yang bisa melawan bakteria. Dan yang paling gue kena banget dari kontennya beliau adalah katanya bisa reduce stress, menurunkan stres. Sebagai orang yang terlihat sangat produktif di dunia maya ini, dimana kagak cuma jadi content creator tapi punya puluhan usaha lainnya, gue butuh banget sesuatu yang bisa nurunin stres levelnya gue. So akhirnya gue memutuskan untuk mengiyakan tantangan dimana gue akan puasa Ramadan selama 30 hari, nggak makan, nggak minum, bangun jam 4 pagi, refleksi, tahan hawa nafsu seharian sampai jam 6 sore. Kita lihat benefit apa yang gue bakal dapatkan setelah praktisi puasa Ramadan selama 1 bulan. Dan ini hari pertama. Oke. Ini adalah jam terakhir gue minum dan makan. Di day 1 ini gue beneran gak punya appetite. Gue gak punya nafsu makan sama sekali. So gue bakal minum dulu bentar. Untuk habis itu gue tahan deh selama 14 jaman. Dan sekarang gue pengen coba refleksi. Dan kita lihat apakah gue berhasil bisa melakukan Ramadan fasting. 14 jam. Let's go. Oke, tadi gue sempat mikir bahwa apakah gue olahraga aja kayak gue bangun pada umumnya, biasa gue langsung olahraga. Tapi setelah gue mikir 2 kali beneran pakai otak gue ya, bukan pakai otak bantalnya gue rasa kayak bukan keputusan yang bijak kalau gue langsung di hari pertama coba olahraga. Kayaknya bisa langsung batal. Gue rasa mendingan gue bobo aja. Toh juga masih gelap ya. Oke, ini adalah hari pertama dan udah jam 3 nih. Gue gak tahu kalian bisa lihat atau kagak. And ya, gue berasa gue sering banget telan ludah. Awal hari gue sebenarnya santai banget, chill banget. Karena kan gue udah biasa intermittent fasting ya. Tapi biasa gue buka jam 12 dan ini udah 3 jam gue masih kagak makan. Jadi gue mulai bereaksi, gue punya tenggorokan kayak berasa kayak mana nih gue punya makanan dan minuman. Dan gue juga notice gue berasa agak pusing, kayak gue kurang tajam pemikirannya. Diajak meeting kayak lumayan lemes gitu, terutama yang jam 1 jam 2 gitu. Karena kan biasa udah makan sama minum ya. Dan ini gue masih harus lanjut ke meeting gue berikutnya. Wish me luck. So untuk recap hari pertama gue bisa bilang oke, kagak ada sesuatu yang susah banget karena mungkin gue mempunyai kebiasaan intermittent.
Jadi masih oke, tapi walaupun tadi pas meeting agak kelayangan gitu, tapi tetap aja gue masih berasa masih oke. Kita lihat day 2. Oke, day 2 kita lihat. Jujur bener-bener udah kayak capek banget hari ini. Udah pengen cepetan berbuka, tapi seperti kalian bisa lihat belum terbenam. And ya, bentar lagi nih jam 6. And tadi juga habis ngobrol-ngobrol dikasih tips bahwa kalau misalnya lagi kayak gini tuh mendingan cuci muka ataupun kumur-kumur. Nggak tahu beneran boleh atau kagak, kalian bisa komen aja di bawah. Nggak bantu sih, tapi cuma bentar sih. Buat ya, bentar lagi gua nggak sabar buat gua buka. Ini mana? Maghrib now. Maghrib 18.03, berarti udah boleh nih. Oke. Boleh makan. Bener-bener enak banget. Oke, ini adalah hari kedua. Gue bener-bener berasa di hari kedua ini buat gue berat karena aktivitas banyak dan ada beberapa situasi yang bisa bikin gue kayak tanda kutip jadi emosi. Gue yakin di sini kalian yang udah kerja tau lah ya, dinamika kolega, dinamika klien pasti ada aja. And ya, dari itu semua bikin gue jadi semakin susah untuk nahan gue punya nafsu, tapi berhasil gue lakuin. And kita lihat day 3 apa yang terjadi. Di hari ini gue agak sok ide dikit karena sebelum-sebelumnya gue udah kagak olahraga. Karena gue tahu kalau misalnya gue olahraga pasti harusnya gue itu pengen minum dan makan karena energinya kan habis kan ya. Tapi gue berasa mungkin kemarin itu gue sampai kelengan segala macam, mungkin berasa kayak nggak fresh gitu kan, karena biasa body gue olahraga di pagi hari dan sekarang kagak ada aktivitas tersebut. Dan hari ini gue coba olahraga, gue coba berenang. And ya, kita lihat apakah ada perbedaan atau kagak di hari ini atau berasa sama aja. Sekarang sih udah jam 1, so far masih oke-oke aja nih. So, siapa tahu gue punya ide olahraga dulu itu berhasil. Tapi kita lihat. Oke, hari ketiga. Jujur, not my best day. Karena tahan makannya sih gue oke ya. Gue yang idenya tadi gue berasa kayak udah oke, fisik gue lumayan gitu ya, nggak pusing segala macam. Tapi jaga emosinya sih. Gue punya cocok lagi adalah gue punya tubuh mencari gula, jadi akhirnya gue cranky. And gue ngatasin itu semua ya karena kan gue masih kelaparan segala macam, dan akhirnya gue tanda kutip emosian ke hal-hal yang kecil, masalah parkir doang. Kalian di sini yang udah berkeluarga mungkin bisa relate apa yang gue ngomongin. And ya, technically masih belum jam buat buka. And ternyata emang puasa itu hal yang susah. So, udah April 2. Gue kagak tahu ya. Sejak puasa ini kayak mungkin bisa dibilang gara-gara puasa ya, daya tahan tubuh gue melemah sih. Gue gak tahu apa karena juga berhubungan aktivitasnya gue, tapi gue berasa kayak gue gampang banget pusing gitu loh, kayak nyut-nyutan gitu loh. Apalagi kalau misalkan jam 4, jam 5 gitu ya, kayak menuju kayak mau buka gitu ya, kayak bener nyut-nyutan. Terus uniknya abis selesai makan pun kan karena gue pusing, gue pikir karena mungkin gue butuh gula kan. Gue udah minum yang manis-manis pun tetap masih pusing gitu. Kayak sekarang gue ngobrol sama kalian ya, maksudnya nggak separah tadi sih sebelum gue buka puasa, tapi kayak sekarang aja masih ada berasa nyut-nyutan ya gitu. Gue nggak tahu sih, kalian ada yang berasa kayak gitu juga? Dan setelah melewati beberapa hari, ini kayak seakan-akan jadi kebiasaan. Dan jujur aja, gue berasa kegiatan ini punya dampak positif buat gue, yaitu memberikan sesuatu kekeluargaan. Kayak bareng-bareng nih ngadepin sesuatu yang kagak enak, dan begitu udah buka, semua tuh sama-sama merayakan. Menurut gue ini ada sesuatu yang menarik. Berbuka. Akhirnya buka. Guys, aku buka dulu ya guys. Dan ini memasuki hari-hari terakhir di bulan puasa Ramadan. Gue bakal bahas satu persatu benefit apa yang gue rasakan sesuai dengan apa yang gue bagikan di awal video. Pertama adalah lower blood pressure. Jelasnya gue kagak seniat bener gue cek darah sebelum dan sesudah. Tapi kalau dalam konteks emosinya gue,
Entah kenapa, saat gue puasa Ramadan ini, gue berasa gue gampang banget emosian. Apalagi dari jam 4 sampai jam 6. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang gue berasa aneh banget, bikin gue kayak greget, gue bisa emosi itu langsung kepancing. Karena kan tubuh gue bener-bener pengen mencari makanan dan minuman kan ya. Dimana lebih tepatnya sih minuman sih, karena gue udah biasa intermittent fasting. Jadi kalau misalnya konteksnya lower blood pressure tanpa gue ngecek darah, cuma dalam konteks gue emosian, gue berasa gue kagak dapet. Selalu dibahas juga sama si Dr. Berg, katanya itu bisa boost our immune. Jadinya kagak gampang sakit. Gue gak tahu berapa banyak dari kalian yang nonton ini di Jakarta, tapi entah kenapa gue malah gampang banget sakit akhir-akhir ini. Gue gak tahu apakah itu beneran karena gue puasa atau justru cuaca lagi kurang bagus, lagi musim sakit-sakitan. Gue kagak tahu guys. Yang pasti jelasnya di puasa Ramadan ini dari 30 hari, mungkin ada kali 8-10 hari itu gue sakit kecil-kecil. Definisi sakit kecil adalah mendadak bersin, mendadak batuk, mendadak pilek gitu kan ya. Nggak seserius itu, tapi ya kalau ngomongin boost immune system, gue asumsi, gue pikir gue bakal kagak gampang sakit, tapi ternyata ya gue masih kena sakit. Lanjut, katanya kalau misalnya lu praktisi puasa Ramadan ini bisa menurunkan lu punya level stres. Dimana gue bener looking forward to it, gue bener-bener pengen tahu banget apakah stres level gue itu bisa menurun. Tapi setelah gue praktisi ini selama hampir 30 hari, gue berasa gue malah lebih gampang stres ya. Mungkin ada hubungan dengan poin pertama, karena gue gampang emosian, jadinya juga stres level gue meningkat. Dan uniknya lagi, pas stres level gue meningkat, gue gampang banget malah nyari gula. Dan menurut gue itu sebenarnya juga kagak sehat. Kalau misalkan lu udah puasa berjam-jam, terus begitu lu buka puasa lu nyarinya gula semua, harusnya itu gue asumsi kagak sehat lah ya. Karena ya tubuh kita cuma boleh katanya maksimum tuh 25 graman. Itu dari sisi scientificnya. Gue sekarang pengen bahas dari sisi intangible, yang kagak bisa dilihat, yang abstrak, yang secara subjektif gue ngerasain. Tapi mungkin aja cuma gue aja yang ngerasain. Dan gue berasa ini bener-bener ngubah hidup gue. Pertama adalah kebersamaan. Gue berasa namanya puasa ini memberikan suatu kebersamaan dengan kolega-kolega gue. Terutama sama mereka juga yang mempraktisi puasa ini. Karena kayak sekarang kan kita sama-sama nih melakukan suatu tantangan bareng-bareng. Dan abis itu pas selesai tantangannya juga bareng-bareng gitu. Dan itu gue berasa ada sesuatu yang abstrak yang mendekatan kita. Jadi gue bisa relate sama dia, dia juga bisa relate sama gue. Jadi sekarang kan kita tuh satu komunitas yang sama-sama melakukan sesuatu tantangan. Gak tahu ini apakah cuma gue, kalau misalnya kalian juga berasa kalian tuh lebih dekat dengan sekeliling kalian dan komunitas kalian saat bulan puasa, coba komen di bawah. Lanjut adalah latihan mentalnya kalian, dimana gue udah lama banget kagak praktisi yang namanya self control. Dimana intermittent fasting itu gue mulai kan dari tahun 2017 ya. Dengan gue coba Ramadan fasting ini, gue berasa gue ditantang lagi nih, gue punya self control. Apalagi gue sebagai yang tidak mempunyai kewajiban, banyak banget godaan yang harus gue bisa tepis. Contoh, kolega dan temen gue ada juga yang tanda kutip nakal atau iseng bilang ke gue kayak, ngapain sih bro lu ngelakuin ini semua, stop lah bro, udah lu gak usah sokan gitu, lu langsung aja makan dan minum gitu. Dan itu nge-trigger otak gue kan, otak gue juga akhirnya nakal gitu kan, kayak udah bro bener bro, lu ngapain ngelakuin ini semua, ini ngesiksa diri lu, udah yuk makan dan minum gitu. Dan begitu bisa menyelesaikan ini semua, kayak dopamine level gue tuh naik gitu, kayak keluar gitu. Kayak begitu buka puasa kayak gue berasa happy gitu, kayak gue bisa ngelakuin hal ini semua. Dan karena profesi gue juga mengharuskan gue ketemu orang-orang baru, dan kadang-kadang meetingnya itu pas lagi makan siang, orang-orang juga berasa aneh gitu, kayak yuk pak mau makan gitu. Terus gue bilang iya gak apa-apa saya puasa gitu. Orang-orang berasa unik gitu, kayak kenapa gitu, udah makan aja dan minum aja gitu. Dan ya, konklusi dari video ini, buat gue pribadi sendiri, menurut gue sangat baik kalau misalnya kalian pengen coba praktisi Ramadan fasting ini. Gue pribadi sendiri pas awal di hari pertama dan hari kedua kagak begitu berat, tapi begitu hari ketiga, hari keempat mulai berasa beratnya. Kenapa berat? Karena gue berasa agak susah ya bangun pagi kalau nggak boleh ngapa-ngapain. Mungkin di sini ada yang tahu gue pernah bikin eksperimen di mana gue bangun jam 5 pagi, tapi itu kan langsung ngelakuin A, B, C, D, F, G, terutama olahraga. Tapi Ramadan fasting bikin gue takut bangun pagi, karena gue kalau misalnya olahraga abis itu kagak boleh minum. Gue aus banget seriusan. Lapar banget. Lapar kok terbenam. Gue lapar. Jadi gue berasa gue aneh banget, gue bangun pagi cuma untuk minum terakhir. Alhasil secara teknis gue itu puasa tuh sampai 18 jam. Karena biasanya kan gue buka jam 6 sore kan ya. Abis itu terakhir makan ataupun minum itu biasanya tuh jam 11 ataupun jam 12. Jadi technically gue tuh puasa 18 jam guys. Yep, gak makan, gak minum.
Dan buat warga kreatif yang beneran pengen coba, semangat guys, karena gue tahu seberapa susahnya untuk ngelakuin ini. Apalagi di jam-jam mau deket puasa, itu otak tuh berkelahi banget dengan kalian gitu. Kayak berasa kayak, woi, langsung woi, udah saatnya woi, udah saatnya kita makan dan minum. Yang paling susah adalah mengkontrol isi otak gue gitu. Otak gue tuh bener kayak sebenarnya tuh pengen, aduh, udah Gus, udah biarin gitu. Tapi gue harus mempunyai suatu tameng untuk ngelawan semua godaan tersebut. Menurut gue sih sangat sehat untuk kalian mempraktisi hal-hal seperti itu. Yang orang-orang bilang delayed gratification, dimana lu tunggu dulu aja, lu punya kesenangan, karena itu bisa ngebantu lu di kemudian hari. Dokter kagak bisa bikin lu sehat, mentor kagak bisa bikin lu kaya, buku kagak bisa bikin lu pintar, pelatih kagak bisa bikin lu six pack. Untuk menjadi diri yang lu mau, lu harus berkorban, hilangkan gengsi dan ego, berani untuk stres dan tidak nyaman. Mungkin tidak enak, tapi apapun yang gak enak di depan bakal enak di belakang. Apapun yang enak di depan bakal gak enak di belakang. Makan manis di depan bakal gak enak di belakang. Disiplin dan capek di depan, enaknya di belakang. Tapi kayak gue bilang, begitu beneran bisa, rasa itu luar biasa. Dan hari-hari berikut ya, tubuh kalian akhirnya terbiasa. Dan dari sebuah pengalaman ini, gue mempunyai apresiasi sangat tinggi buat kalian yang bener-bener praktisi ini. Terutama buat kalian yang kagak pernah bolong 30/30. Luar biasa, karena menurut gue ini adalah suatu aktivitas tantangan yang sangat susah. Congrats buat kalian. Dan uniknya pas gue nanya ke Bilal, orang yang nantang ke gue, sebenarnya ada gak sih filosofi di balik puasa Ramadan ini? Filosofinya secara Islam mungkin ini melatih kita untuk benar-benar struggling di kehidupan gitu. Jadi, konteksnya kenikmatan dunia ini kan hanya sesaat ya. Jadi sesaat itu berarti pas buka puasa sampai sahur. Tapi kerasnya kehidupan itu ketika kita nggak ada makan, nggak ada minum. Ternyata ada. Kalian itu adalah praktisi suffering. Kalian itu harus struggling. Kalian itu harus praktisi, kalian itu kesusahan. Dan menurut gue nih agak menarik. Kalau misalnya kalian tahu ada yang namanya filosofi stoik. Filosofi stoik pun mengajarkan kalau misalnya kalian itu harus bisa praktisi yang namanya negative visualization. Dimana kalian visualisasi hal-hal negatif terjadi ke kalian. Tapi di filosofi stoik konteksnya visualisasi. Sedangkan di sini kalian tuh benar-benar praktisi. Di puasa Ramadan ini kita bisa belajar, kita bisa training diri kita untuk menjadi versi terbaik diri. Maksudnya apa? Karena ada orang yang kayak selama di luar bulan Ramadan dia kadang nggak ibadah, dia nggak sholat, dia nggak dekat dengan Tuhannya. Tapi ketika dia Ramadan, karena mungkin vibes-nya Ramadan, mau nggak mau dia harus kayak training, dia harus dekat dengan Tuhan, dia puasa, dia ibadah. Gitu. Dan biasanya ketika setelah bulan Ramadan selesai, masuk ke bulan Lebaran, itu mereka kayak punya jati diri versi terbaru gitu. Itu bagi orang yang menerapkan puasa selama bulan Ramadan. Gitu. Nah di sini sebenarnya training. Tapi nggak semua orang setelah training itu jadi versi terbaik. Biasanya kayak ya udah down lagi, collapse lagi, dan fasenya Ramadan tahun depan gitu. Dan ya bagi teman-teman yang non muslim puasa, kalau ini jadi hal yang baru untuk dicoba, menurut aku sah-sah aja, fine-fine aja. Siapa tahu dengan training ini kalian juga bisa menemukan versi diri terbaik kalian. Kayak sekarang kan kita tuh reborn, kita lahir lagi. Itu aja, next eksperimen apa yang menurut kalian cocoknya Agus Leo Halim coba ke tubuhnya. Tinggal komen aja di bawah, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Kalau sikat gigi termasuk batal puasa gak? Sikat gigi menurut aku sah-sah aja, tapi aku pernah dengar ada orang yang kayak sorenya sengaja mandi tapi pura-pura minum. Jadi dia minum pakai air keran gitu. Ya, tapi intinya dari situ kalau kita berniat untuk kayak mau main curang ya udah. Oke, kalau sikat gigi berarti boleh ya. Itu yang aku butuh tahu. Mandi sama sikat gigi boleh kan nih? Mandi sama sikat gigi boleh, tapi kecuali lu sikat gigi atau mandi tuh untuk kayak nggak terlihat di depan umum ya udah minum.